Nah, S Pen-nya sekarang tuh lebih keset buat dikeluarin. Jadi kayak ada sensasi gesekan atau ada yang nahan aja gitu dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau menurut gua sih ini bagus untuk meminimalisir kemungkinan S Pen kalian keluar kalau kalian nggak sengaja ketekan. Halo semuanya, selamat datang di channel Teknoportal. Ini video pertama di channel ini dan kita bakalan nge-unboxing HP dari Samsung ya. Lini terbarunya, Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah sebelumnya gue pengen perkenalin diri dulu, gue Yansen Lim. Kalau misalkan kalian ada yang main Mobile Legends, mungkin ada yang tahu gue karena gue biasanya ngebahas tutorial hero-hero Mobile Legends di channel pertama gue. Dan ini channel kedua gue pengen fokus untuk ngebahas gadget-gadget. Soalnya sebenarnya gue tuh hobi gadget guys, dan kita mulai dari video ini. Oke, let's go. Nah untuk boxnya sendiri simple ya guys ya. Ciri khas Samsung ini masih sama kayak di Galaxy S23 sama S22 itu kayak begini boxnya. Dan di sini cuma ada tulisan Galaxy S24 Ultra. Untuk unit yang gue pegang ini warnanya titanium yellow. Untuk varian S24 Ultra ini tuh ada beberapa varian warna ya guys. Ada titanium grey, titanium black, titanium violet, titanium yellow, sama ada warna eksklusif yang kalau kalian pesen online. Jadi kalau misalkan warna eksklusifnya itu tuh ada titanium blue, titanium green, sama titanium orange. Nah untuk yang versi titanium blue sama titanium green itu tuh dari bodinya itu warnanya agak-agak black gitu ya. Nah, kalau titanium orange warnanya sama, warna titanium kayak yang versi nggak online, tapi dia warna orange belakangnya. Ini juga lumayan unik nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Kita sobek di sini. Oke, satu lagi di sini. Nice. Oke, jadi di dalamnya ada ini. Biasanya ini isinya kabel Type-C ya untuk chargernya. Nah ya, jadi ada kartu garansi, user manual, dan ini kabelnya Type-C to Type-C untuk chargernya. Terus ada SIM ejectornya. Dan ini dia HP-nya guys. Wis. Ini warnanya titanium yellow ya. Langsung aja kita kletek dulu ininya. Wah. Oke guys, jadi ini HP-nya dan ini layarnya rata ya. Jadi kalau misalkan S22 Ultra sama S23 Ultra tuh pinggirannya itu tuh masih ada rounded gitu ya, masih ada melengkungnya sedikit. Kalau ini tuh udah rata. Di bagian depan atas masih sama kayak pendahulunya S22 Ultra dan S23 Ultra, earpiece speakernya tuh nyempil di layar ya, yang ngebuat desainnya kelihatan elegan menurut gua. Dan selfie kamera tipe punch hole dengan resolusi 12 megapiksel ada di tengah atas layarnya. Untuk ukuran layarnya tuh 6,8 inch dengan resolusi 3120 x 1440 atau Quad HD+. Layarnya ini pakai teknologi Dynamic AMOLED 2X dan diproteksi pakai Gorilla Glass Armor yang ngebuat layar ini tuh selain lebih tahan goresan, dia juga lebih minim ngerefleksiin pantulan cahaya dibandingin sama S23 Ultra atau S22 Ultra. Jadi pastinya lebih enak buat dipakai di luar ruangan sekalipun. Bezel layarnya tuh cukup tipis dan seimbang semua ya antara kiri, atas, kanan, bawah. Dan pastinya smartphone ini juga udah ada fitur Always On Display. Untuk bodinya, materialnya itu dari titanium, jadi kalau dibanding sama seri pendahulunya, bodi S24 Ultra ini tuh lebih bertekstur kalau dielus. Kalau yang S22 Ultra sama S23 Ultra kan licin gitu ya. Plus karena bahannya titanium, gua ngerasa bodinya tuh cukup kerasa lebih dingin pas dipegang dibandingin sama smartphone yang bodinya bukan berbahan titanium. Di bagian kiri bodinya cuman ada garis antena aja di sebelah atas. Di bagian kanan bodinya ada garis antena juga di atas sama di bawah. Terus ada power sama volume button yang posisinya tuh agak lebih bawah sedikit dibandingin sama S23 Ultra atau S22 Ultra. Jadi bakalan lebih gampang untuk dijangkau sama jempol kita nih. Tapi hal ini bakalan ngebuat casing dari HP lama kalian, misalkan dulunya pakai S23 Ultra, terus mau pakein casingnya ke Samsung S24 Ultra, itu tuh jadi nggak fit lagi.
Di bagian bodi atas ada 2 lubang mikrofon, dan di bodi bawahnya ada slot SIM yang dual nano SIM, dan pastinya nggak pakai slot-slot micro SD lagi ya, karena kapasitas memori internalnya aja udah gede-gede. Paling kecil aja 256 GB kayak unit yang gue pegang ini, dan di atasnya masih ada 512 GB dan 1 TB. Terus di sampingnya sedikit ini tuh ada lubang mikrofon yang lubangnya tuh ukurannya sama-sama SIM ejector. Jadi kalau misalkan mau eject SIM tray-nya itu jangan sampai salah colok ya. Terus ada port Type-C untuk charging sama data transfer. Ada lubang speaker yang sekarang jadi model segaris doang. Kalau di versi pendahulunya tuh masih ada garis-garis gitu. Kalau sekarang cuma lubang aja. Terus ini ada slot S Pen-nya juga. Dan bentuk S Pen-nya ini tuh juga lebih ngotak ya. Jadi selain bodinya yang lebih ngotak, S Pen-nya pun juga lebih ngotak desainnya. Nah, S Pen-nya sekarang tuh lebih keset buat dikeluarin. Jadi kayak ada sensasi gesekan atau ada yang nahan aja gitu dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau menurut gua sih ini bagus untuk meminimalisir kemungkinan S Pen kalian keluar kalau kalian nggak sengaja ketekan. Walaupun di versi sebelumnya pun gua nggak pernah ada kendala sih ya S Pen-nya keluar tanpa disengaja. Tapi kali ini pasti jauh lebih aman lah ya. S Pen-nya sendiri ukurannya sama, tapi warnanya sekarang abu-abu. Cuman jangan kalian iseng tuker S Pen-nya juga ya. Karena ujungnya tuh beda bentuk. Yang dulu tuh agak bulat, kalau yang sekarang agak ngotak. Di bagian belakangnya, bahannya itu juga Gorilla Glass yang materialnya frost atau doff. Dan ada logo Samsung yang glossy. Terus ada deretan kamera dan sensor yang ngebuat HP ini pas dipegang aja tuh orang udah tahu. Kalau ini tuh Samsung Galaxy S20-an Ultra Series. Yang paling atas ini ada 12 megapiksel ultra wide kamera untuk mode zoom 0,6 kali. Di bawahnya lagi ada kamera utama yang 200 megapiksel dan yang pastinya udah ada OIS atau Optical Image Stabilization. Biar hasil perekaman videonya tuh stabil plus ngambil foto juga lebih gampang steady. Kamera ini dipakai buat mode normal atau 1 kali. Di samping kanannya ada 10 megapiksel lensa telefoto yang juga punya OIS dan kamera ini tuh berperan pas kita pakai mode zoom 3 kali. Nah, yang sebelah sini tuh bukan kamera ya. Kalau gua nggak salah ini tuh namanya laser sensor supaya bisa lebih cepat untuk autofokusnya. Jadi pas kalian lagi ngekerin objek yang dekat pun dia langsung otomatis nyesuaiin kamera yang mana yang dipakai untuk ngezoom sedekat itu gitu. Jadi pas kalian bikin video mau kasih objek yang dekat ataupun yang jauh juga dia cepat juga untuk nyesuaiin fokusnya. Dan yang ini adalah flashnya. Nah, yang paling bawah ini ada lensa 50 megapiksel periscope telefoto dengan 5 kali optical zoom. Dan tentunya ada stabilizernya juga ya supaya pas kalian lagi pakai mode zoom tuh nggak goyang-goyang banget lah. Untuk lensa periskop ini dipakai di mode zoom 5 kali, 10 kali, sampai 100 kali. Dan pastinya mode zoom dengan kualitas terbaiknya ya yang pakai optical zoom. Jadi yang zoom 3 kali. Dan di 5 kali sampai 10 kali itu juga bagus banget dengan lensa periskopnya itu juga pakai optical zoom. Nah, di atas 10 kali sampai 100 kali itu udah pakai digital zoom. Tapi ya di S24 Ultra ini walau preview gambarnya kalian ngelihatnya udah ngeblur banget, nanti pas dijepret, hasilnya di galeri itu bakalan dicerna lagi dan diproses dengan software atau AI-nya Samsung yang ngebuat fotonya jadi bagus. Nah, HP ini kapasitas baterainya cukup gede ya, sebesar 5000 mAh. Udah Android versi 14 dan bakalan dapat upgrade OS Android sampai 7 tahun. Untuk user interface-nya pakai One UI 6.1. Chipsetnya tuh pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Pastinya udah support NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, konektivitas 5G, in-display fingerprint, Wi-Fi direct, dan support MHL. Jadi buat yang mau live stream pakai capture card semacam Elgato, kalian tinggal colok aja pakai converter HDMI to Type-C tanpa harus pakai dongle-dongle apapun. Dan pastinya bisa screen display to Smart TV kalian dengan mudah juga. Terus bisa Samsung DeX juga ya guys. Nah, yang paling ngebedain S24 series sama seri-seri sebelumnya atau bahkan sama HP-HP kebanyakan itu tuh karena fitur AI-nya. Buat yang nggak tahu AI, jadi AI itu tuh kepanjangan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
Jadi di S24 series ini dinamain Galaxy AI. Dan Galaxy AI ini udah ketanam di HP ini di beberapa bagian ya. Ada di bagian teleponnya supaya bisa dapat terjemahan obrolan telepon langsung secara online sama lawan bicara kalian. Jadi kalau kalian lagi teleponan sama orang luar negeri, kalian itu bisa langsung tahu mereka ngomong apa dan mereka juga bisa tahu kalian ngomong apa. Nah, terus ada di bagian Samsung Keyboard buat otomatis rubah tulisan kalian jadi bahasa yang kalian mau. Ada interpreter, Samsung Notes, perekam suara, browsernya, galeri untuk editor foto, dan circle to search, dan lain-lain. Nih, gue kasih contoh yang paling dasar aja. Itu tuh fitur circle to search with Google. Jadi kita bisa buka kamera, habis itu kekerin aja ke objek yang kalian penasaran pengen tahu infonya. Habis itu tekan dan tahan tombol home. Terus lingkarin aja di objeknya. Nanti otomatis bakalan muncul info tentang objek yang kalian cari. Atau dari foto yang kalian lihat di Instagram ataupun galeri juga bisa ya. Kalian kalau misalkan kepo-kepo sama barang apa, tinggal kalian circle to search aja. Fitur ini bisa kalian pakai di mana aja, asalkan yang muncul di layar kalian pengen tahu, tinggal tahan tombol home doang. Sebenarnya HP lain juga bisa kayak begini sih, pakai fitur What's on my screen. Tapi versi Galaxy AI ini lebih simple dan lebih cepet aja menurut gua. Tapi naik tingkat dari fitur AI yang itu tuh, ada fitur AI di galerinya yang bisa buat edit foto, pindah-pindahin objek, atau nambal-nambal bagian yang kosong dan lain-lain. Nah, untuk fitur AI lainnya nanti bakalan gue bahas lebih detail di video reviewnya ya, video berikutnya. Oke, untuk fitur selanjutnya dari HP ini nanti bakalan gue coba dulu pemakaian berapa hari, gue oprek-oprek. Nanti kalau misalkan ada fitur-fitur bagus, gue bakalan cobain di video reviewnya ya. Jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in my next video guys. Bye-bye.